Halo guys, kali ini saya akan menunjukkan ini adalah Omoda EV ya. Jadi ini kita siap pasang peredam. Kita lihat dulu terlebih dahulu. Nah ini mobil listrik ya, mobil listrik ini tetap pakai peredam ya. Dan ini bahannya adalah aspal, dia keras seperti batu. Jadi peredam dalam arti sebenarnya itu semua berbahan dasar aspal dan dia keras seperti batu, bukan lembek. Ya, jadi seperti yang sekarang banyak dipropaganda itu butir rubber. Nah, butir rubber itu dari dulu sampai sekarang mobil keluaran terbaru tetap dijadikan hanya sebagai lem atau perekat antara plat pintu plastik dengan plat pintu bagian samping yang seperti sedang ditarik. Nah, itu adalah perekat si plastik yang plat pintu yang hitam itu. Nah, itulah butir rubber. Jadi butir rubber digunakan sebagai lem, bukan sebagai peredam. Ya, tapi sekarang ini banyak dipropagandakan sebagai peredam mobil untuk butir rubber. Kenapa? Masangnya gampang, tinggal ditempel, di roll jadi. Sebenarnya pasang peredam tidak semudah itu. Melainkan peredam itu harus dipanaskan. Supaya dia apa? Mengeras dan menyatu sempurna ke plat. Sehingga bisa menahan vibrasi dan friksi secara sempurna. Jadi bukan dengan bahan-bahan yang lembek. Oke? Nah, ini pemahaman yang sebenarnya. Dan butir rubber itu tidak lebih ringan dibanding dengan peredam asli aspal. Ya, jangan dibalik-balik. Tentunya ini harus dengan membandingkan dua objek tentu harus dengan luas permukaan yang sama dan ketebalan yang sama. Peredam aspal sheet, peredam aspal atau aspal sheet visal lebih ringan dibandingkan putih rubber yang. Jadi kalau di aftermarket dibalik-balik itu kebalik ya, malah dibalikkan fakta. Jadi putih rubber seolah lebih ringan, aspal berat, tidak demikian. Tentunya kita yang maksud dengan aspal di sini adalah peredam mobil yang asli yaitu peredam diesel. Ya, itu lebih ringan, bukan terbalik. Oke. Nah, ini adalah Omoda mobil ke-6 dari Mr. T yang pasang peredam di Cairnwise ya. Jadi kebetulan di sini kita ada dua Mr. T yang sudah 6 mobil pasang di Cairnwise ya. Ini adalah dua orang yang berbeda dengan inisial yang sama, yaitu Mr. T ini. Dan ini adalah kendaraan listrik. Jadi kalau dikatakan aspal itu berbau, tentu itu tidak benar karena itu sudah 6 mobil. Kalau bau, pasti Mr. T ini juga tidak akan pasang lagi. Kalau dia tidak efektif, dia juga tidak akan pasang lagi. Kan seperti itu. Ini sudah mobil ke-6. Berarti tidak bau dan beliau puas. Maka dia pasang terus dengan peredam mobil yang asli. Ini kan menunjukkan jadi tidak perlu dijawab lagi. Ini sudah terbukti ini beliau sudah puas ya. Nah, sekarang yang mau disampaikan adalah banyak sekali orang salah paham dengan arti pemasangan peredam mobil ya, tentu konteksnya. Jadi fungsi daripada peredam mobil ini bukan sesungguhnya dia bukan mencegah suara luar gak masuk ke kabin atau suara kabin gak keluar, bukan begitu pemahamannya. Tapi melainkan kalau untuk mencegah suara luar gak masuk atau suara dalam gak keluar itu seluruh plat mobil plus kaca mobil itu sudah menutupin semua, itu sudah cukup. Sebenarnya kalau mobil itu diam, kita tidak usah pasang peredam pun, itu sudah tidak ada masalah karena sudah tertutup oleh plat mobil dan kaca. Dan dengerin musik juga sudah aman tanpa harus pasang peredam. Posisi mobil diam ya konteksnya. Nah, yang bikin mobil berisik itu adalah akibat dari vibrasi yang dihasilkan oleh mobil serta friksi atau gesekan udara dengan plat luar. Itulah yang bikin mobil berisik sebenarnya. Itulah yang mau kita cegah sebenarnya. Contoh paling gampang, simple. Mobil posisi diam. Mau mobil listrik, mobil konvensional, ya kita duduk pasti nggak berisik karena dia nggak gerak. Dia nggak gerak berarti tidak ada yang namanya vibrasi atau getaran dan tidak ada yang namanya gesekan udara dengan plat luar atau kita sebut dengan friksi. Jadi nggak pasang peredam juga tidak masalah. Jadi dari sini kan dapat disimpulkan, ya, yang menimbulkan atau menyebabkan berisik ataupun noise tidak lain adalah akibat mobil itu jalan. Semakin kencang dia mobil melaju, maka akan semakin besar vibrasi dan friksi yang dihasilkan mobil, maka semakin berisiklah mobil itu. Nah, tujuan pemasangan damping material atau damping material atau peredam adalah mengurangi vibrasi dan friksi supaya lebih nyaman. Itulah fungsinya. Jadi sekali lagi, bukan mencegah suara luar nggak masuk ke dalam atau suara dalam nggak keluar, bukan itu pemahamannya. Jadi harus dipahami secara benar konteks ataupun pemahaman peredam mobil. Jadi bukan ditambah dengan bahan A kemudian dikasih bahan B kemudian kasih bahan C, bukan seperti itu. Bahan peredam mobil yang benar itu cuma satu, dan
Yang benar untuk efektivitas pemasangan peredam nantinya, dia akan berbanding lurus sesuai dengan luas plat mobil yang dipasang. Semakin luas dia akan semakin baik, dan semakin tebal bahan digunakan semakin baik. Itu yang benar. Jadi bukan nanti dikasih bahan A, B, C yang berbeda-beda, bukan seperti itu. Jadi ini yang perlu kita luruskan, dipahami dulu, ya. Ini sudah jelas, ini adalah pabrik otomotif di dunia itu sudah berkali-kali kita ingatkan, mau mobil Tiongkok, mau buatan India, mau buatan Korea, segala macam, semua bahan dasarnya aspal sheet dan keras seperti batu. Itu yang mau kita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.